Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan coba memaparkan hasil refleksi yang saya lakukan, yaitu tentang koneksi antar materi modul 1.4. Perkenalkan, saya Fitrawati Azwar dari SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru, CGP Angkatan 7 Pekanbaru. Di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana keterkaitan konsep budaya positif dengan materi yang telah dipelajari pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Pada modul 1.1, kita mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana keterkaitannya terhadap modul 1.2 yang mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, pada modul 1.3, kita mempelajari tentang visi guru penggerak. Dan selanjutnya pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Pada modul 1 ini, setelah kita mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang selanjutnya menuju kepada nilai dan peran guru penggerak, dan pada modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif, semuanya akan bermuara kepada terbentuknya pada profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini ada 3 hal yang menjadi pemikiran beliau, yaitu yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat kemampuan anak. Dan yang ketiga, guru ibarat petani. Sekolah adalah lahan atau tanah dan murid adalah benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan membuatnya merasa aman dan nyaman. Selanjutnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Dalam hal ini, nilai guru penggerak yang harus dimilikinya adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karenanya, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Budaya positif. Berdasarkan penerapan Bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Dan budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah refleksi pertanyaan, yaitu bagaimana pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaan panduan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan?
Baiklah, di sini saya akan membahas secara singkat tentang 5 konsep, yaitu yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak-anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol, yaitu posisi pemberi hukuman, posisi pemantau, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, dan posisi manajer. 4. Kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang kemudian ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pertanyaan panduan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan peserta didik dalam perencanaan, sehingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas dan sekolah yang aman, nyaman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya selama ini sebagai teman atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran ataupun indisipliner peserta didik dengan memposisikan diri sebagai manajer, terkadang sikap saya tidak sesuai dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum peserta didik sebagai langkah membentuk disiplin. Oleh karenanya, saya memerlukan suatu pendekatan khusus untuk mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat dalam satu sekolah. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut tentunya menjadi lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi kasus indisipliner peserta didik. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung peserta didik menemukan solusi atau masalahnya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ataupun teman menuju posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman atau pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu, tindakan saya adalah tindakan yang benar, yang saya berikan kepada peserta didik saya walaupun hasilnya kurang signifikan.
Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi control manager. Dan saat saya mampu memposisikan sebagai posisi control manager dengan tahapan segitiga restitusi, saya merasa sangat bangga. Dan peserta didik saya pun menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saat saya mempelajari modul ini, ternyata saya pernah menggunakan segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh sempurna. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Saya belum sampai ke tahap menanyakan keyakinan secara sempurna, karena sebelumnya saya cenderung meminta peserta didik melakukan perbaikan atau konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukannya sesuai dengan cara saya, bukan berdasarkan pendapat atau cara peserta didik itu sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi yang baik antar warga sekolah serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian pemaparan dari saya, yaitu memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.